Halo pemirsa, apa kabar? Hai. Selamat datang di Reportase Weekend dari studio kami di VOA Washington DC. Bertemu kembali di akhir pekan ini. Kami berdua bersama saya Ian Umar Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga rencananya lancar semua terjadi. Nah, Ian, biasanya kalau udah weekend ini kan waktunya kita untuk refreshing ya. Kalau buat kamu refreshing yang paling menyenangkan tuh apa? Salah satunya adalah nonton konser pemirsa. Pasti juga pemirsa di rumah ada rencana mungkin ya untuk nonton konser, apalagi banyak sekali sekarang konser. Dan konser terakhir yang saya tonton kalau nggak salah apa ya, U2. Oh U2 di mana? Di The Sphere, Las Vegas nggak ya? Belum yang kesana. Cita-cita itu saya juga. Dan kayaknya itu udah cukup lama sih sebenarnya, udah kangen untuk konser lagi. Oke. Kalau saya sih yang paling saya sukai akhir-akhir ini adalah konser K-pop. Wah, karena crowd-nya luar biasa, menggila. Waduh, dan juga pasti pemirsa juga banyak sekali fans K-pop, tapi apapun rencananya minggu ini, sempatkan untuk nonton Reportase Weekend karena ada banyak yang ingin kami sampaikan. Siaran langsung pertandingan Super Bowl baru-baru ini di Amerika menjadi yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah football. Sebagian analis menilai angka ini terangkat popularitas penyanyi Taylor Swift, yang selama ini juga dikenal membawa efek Taylor Swift ke ekonomi lokal di kota tempat dia tampil. Seniman gergaji mesin unjuk kebolehan dalam Extreme Carving Show atau pameran ukiran ekstrim di negara bagian Washington. Diperlukan keterampilan khusus untuk mengubah kayu-kayu menjadi ukiran-ukiran bernilai tinggi menggunakan gergaji mesin. Dua restoran Jepang sushi di Baltimore, kota terbesar negara bagian Maryland, dimiliki diaspora Indonesia. Suami istri Linda dan Wawan Tan, 20 tahun lebih menjalankan Chio Sushi. Nicholas Santoso dan ibunya mengambil alih Nanami Cafe sejak 2017. Apa kiatnya dalam menjalankan bisnis boga di Amerika? Pemirsa, penyanyi Taylor Swift memang punya fans global di seluruh dunia dan dia juga mempunyai banyak prestasi di dunia entertainment dengan catatan contohnya 14 Grammy dan juga 40 American Music Award dan juga 39 piala dari Billboard Award serta 23 piala dari MTV Award. Banyak sekali prestasinya, bahkan kehidupan pribadinya ataupun apapun yang dilakukan Taylor Swift, contohnya dia punya pacar baru seorang atlet football, itu juga mengangkat American football ternyata. Betul, iya. Jadi kayaknya Taylor Swift ini punya Midas touch ya, sentuhan emas ya. Apapun yang ia sentuh, kemanapun dia pergi itu akan menghasilkan. Nah contohnya kemarin pertandingan footballnya itu, siaran langsungnya itu punya penonton yang terbanyak sepanjang sejarah American football. Padahal pengisi halftime-nya bukan Taylor Swift, dia kesana nonton aja. Tapi luar biasa ya. Nah efek Taylor Swift ini yang bisa mengangkat perekonomian lokal menjadi topik dalam liputan berikut ini. Hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift dengan pemain football Travis Kelce terus mengundang perhatian. Pengamat marketing dan perilaku konsumen menilai perhatian penggemar Taylor Swift terhadap hubungan ini menjadi kesempatan induk organisasi football Amerika, National Football League atau NFL, memperluas demografi penggemarnya. The NFL has traditionally catered more in its marketing to men, and women, particularly of a younger age segment and demographic, haven't naturally been as interested. Again, it could be because of the violence. It could be because they just didn't feel the sport was for them. But specifically, this is a really hot market of 18 to 34-year-old women. They could be known as the Swifties, which is her fan group, right? Siaran langsung pertandingan puncak football Super Bowl antara San Francisco 49ers melawan tim Travis Kelce, Kansas City Chiefs, akhirnya ditonton hampir 124 juta orang. Menurut TV pemegang hak siar Super Bowl, CBS, seorang psikolog mengatakan faktor Taylor dan Travis ikut berpengaruh. Many of us who probably weren't fans of
Kansas City Chiefs, but people who are Swifties or people who at least find her appealing and like her music, etc., are just fascinated by the fact of this kind of power couple, right? And a football player with this mega star. And so the fact that she appears at the games, that she's with his family and stuff, I think has been such an interesting thing to bring a whole nexus of other kinds of people who may not have been sports fans now having some interest in it. Sementara harga tiket menonton pertandingan Super Bowl di Las Vegas baru-baru ini juga menembus $5.000. Bahkan ada yang sekitar $10.000 bila terlambat membeli. Certainly there's been a lot of conversation around Taylor Swift. It's always hard to predict when it's the Super Bowl how much maybe she's affecting prices, if at all. But what I can tell you is that during the regular season, after her first appearance at Arrowhead Stadium, in that first 24-hour period, we saw a massive increase in both sales as well as page visits for the Chiefs. Efek Taylor Swift juga dirasakan layanan taksi online Lyft, yang dalam laporan keuangannya terakhir mencatat lonjakan perjalanan ke stadion sebesar 35%, termasuk untuk menonton konser Taylor Swift. Asosiasi Industri Perjalanan Amerika Serikat, US Travel Association, memperkirakan bahwa dalam 5 bulan pertama di Eras Tour saja, pembelanjaan konsumen di Amerika Serikat meningkat hampir $6 miliar. Dan efek Taylor Swift terhadap pembelanjaan konsumen ini juga dirasakan di negara-negara lain yang juga menjadi tempat diselenggarakannya konser Taylor Swift, termasuk Jepang dan Australia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Wah, luar biasa tadi efek Taylor Swift. Apakah Anda seorang Swifties, pemirsa? Nah, kayak gimana? Ian, apakah Anda seorang Swiftie? Waduh, fans juga sih. Tapi katanya penjualan tiketnya itu sampai triliunan rupiah. Betul, benar? Ya. Harganya tahun 2023 dari penjualan tiket aja itu mencapai 15 triliun rupiah. $1 billion. Waduh, 1 miliar dolar Amerika ya? Itu dari tiket aja loh. Padahal gimana dengan merchandise dan lain sebagainya. Atau kemanapun dia pergi. Kayaknya memang lagi ramai banget juga diobrolin di Indonesia bahwa juga Taylor Swift sempat konser beberapa hari di Singapura kan. Dan ada tuduhan bahwa IO-nya, host di Singapura, membayar lebih untuk spesial aja gitu konser di Singapura. Dan tidak konser di negara-negara lain di ASEAN. Iya, karena memang efeknya terhadap perekonomian di tempat yang ia kunjungi, yang ia manggung itu memang sangat luar biasa. Ya. Wah, seru sekali. Oke, masih ada liputan-liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa, berbisnis kuliner memang tidaklah mudah dilakukan oleh diaspora, terutama bagi mereka yang belum mempunyai pengalaman di bidang kuliner sebelumnya. Berbagai hal, tantangan, dan juga riset merupakan sesuatu yang harus dilakukan, terutama dalam mengamati pasar di Amerika Serikat. Karena itu sejumlah diaspora Indonesia justru memilih menu lain dan bukan menu Indonesia dalam mendirikan restoran. Ya, memang 2 restoran ini milik diaspora Indonesia. Yang satu adalah Chio Sushi dan satunya lagi adalah Nanami Cafe. Dan mereka ini adalah diaspora Indonesia yang memilih kuliner Jepang untuk masuk ke industri boga di Amerika. Memang lokasinya bagus sih menurut saya. Dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Itulah beberapa alasan mengapa diaspora Indonesia di Baltimore, Maryland menjalankan bisnis restoran Jepang. Linda Tan bersama suaminya Wawan mengambil alih Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya. Dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan kepada pelanggan, pasangan ini mampu mempertahankan restoran sushi ini selama lebih dari 20 tahun. Primarily the food,
and then also the hospitality of Linda and Wawa. Kualitas sushi yang ditawarkan juga menjadi andalan Nanami Cafe yang berlokasi di Fells Point, daerah pelabuhan bersejarah di Baltimore. Ini namanya Amberjack, tapi masih satu keluarga lah. Restoran sushi yang sudah berdiri sejak 2001 diambil alih Nicholas Santoso dan ibunya tahun 2017 yang sebelumnya adalah karyawan di Nanami Cafe. Jadi saya sendiri sebenarnya mulai itu tahun 2007 ya, baru lulus SMA dan saya dipanggil mama ya, kamu mau apa nggak kesini gitu ya. Sebenarnya nggak ada kepikiran mau kerja di restoran bisnis sebenarnya. Sama sekali tak memiliki latar belakang di industri boga, minat Nico untuk bekerja di bisnis ini tumbuh setelah bekerja dan belajar di Nanami Cafe. Mulai di dapur dulu, masak dulu. Jadi pertama kali itu potong ikan aja gitu ya, itu susah sekali gitu loh. Karena pertama kali diajarin itu sebenarnya hanya masak nasi aja, sama potong ketimun, potong avocado. Mereka jadi intinya waktu 5 tahun pertama belajar itu nggak dikasih pegang ikan sama sekali justru. Menurut Nico yang mulai serius belajar sejak 2009, pelajaran mendasar menjadi sushi chef adalah memasak nasi dan memotong sayuran. Selain itu, memilih pemasok ikan mentah berkualitas juga menjadi kunci keberhasilan sebuah restoran sushi. Best seller di sini itu kita punya tuna ya sebenarnya. Bluefin tuna itu kita selalu pakai dari Spain sekarang. Menurut saya itu kualitasnya paling tinggi sekarang. Dengan berbagai kreasi sushi yang dibuat Nico serta resep saus buatan ibunya, yang bikin saus pun Mama in-house di sini. Nanami Cafe mampu mendatangkan sekitar 100 pelanggan per hari di akhir pekan yang membelanjakan antara $30 hingga $100 per orang. Saya sih suka kalau misalkan bikin makanan gitu ya, keluar ke customer, kita lihat customer-nya suka gitu ya, itu sesuatu kayak ada kebanggaan sendiri juga sih. Iya. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Ya seru banget pemirsa, Baltimore memang kotanya tidak begitu besar, lumayan dekat dari Washington DC dan termasuk kota kecil. Tapi cukup surprise bahwa di sana ada 2 restoran sushi yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah dari Baltimore sekarang kita beralih ke negara bagian Washington untuk melihat sebuah kompetisi yang unik dan ini khas Amerika ya. Seru sekali karena memang unik, ini adalah lomba mengukir kayu dengan gergaji mesin. Extreme Carving Show, dan para seniman ini akan merubah balok-balok kayu menjadi sebuah karya seni yang unik. Aroma kayu cedar yang kuat begitu terasa dalam Extreme Carving Show. 20 seniman gergaji mengambil bagian dalam acara 3 hari di Arlington, Washington ini dan memamerkan hasil karya mereka. Lane Warden mengatakan penting untuk berimprovisasi. Sometimes you start doing a bear and you might end up with a bird. You know, if you mess up on a cut, it doesn't necessarily mean you messed up the whole carve. It just means, you gotta change direction. My mind's going 100 miles per hour every single time I'm carving. Burung elang, serigala, cukup populer di kalangan seniman. Namun Warden mengukir buaya, sesuatu yang tidak biasa dilihat di negara bagian Washington. I get bored doing the same thing over and over again. So when I come to these shows, I just like people to see that there's, other carvers out there that try new things all the time. Bagian paling menantang baginya adalah ukuran dan berat kayu. The wood gets pretty heavy, like that Groot over there. That Groot probably weighs 300 pounds, so that's always the challenge, is just picking it up. Ukiran gergaji dipandang didominasi oleh laki-laki. Tapi beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemahat perempuan. For me, it's not so much about the competition, it's actually about the company and all the amazing people that participate in this event. Leigh Woody, yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat lunak, mulai menekuni seni ukir gergaji 7 tahun yang lalu, setelah mencoba membuat rumah untuk seekor tupai. It is a full body workout. A lot of the time doing these type of shows, I will have walked basically 10 miles around the carving, and then it's also for your arms and your upper body. You do this for 8-9 hours a day for 3 days straight, you definitely get tired. Outdoors Doshuren yang dipanggil George oleh teman-temannya datang jauh dari Mongolia, di mana ia mengukir patung dari es.
I want to learn. The chainsaw carving is for me, where my country is very new. Ice carving is more hard. It's cold and more clothes and more tools. I like more chainsaw carving. Para seniman veteran menegaskan bahwa mengukir tak sesulit yang diperkirakan. Anda hanya perlu melihat apa yang tersembunyi di balik balok kayu besar itu. Sebagai bentuk modern dari seni ukiran kayu, ukiran gergaji mesin berkembang pesat di Amerika Serikat pada 1980-an. Dan dalam 5 tahun terakhir, industri manufaktur produk-produk kayu di AS mencapai 9,8 miliar dolar atau setara 153 triliun rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kalau menurut salah satu pesertanya gampang, tinggal membayangkan balok kayu itu akan jadi apa, terus tinggal digergaji. Ya, ngomongnya gampang ya, tapi saya megang gergaji mesin aja tuh mungkin gredek gitu ya. Apalagi bisa mengarahkannya, bisa membentuk detail-detail seperti itu kan luar biasa. Tapi yang tidak kalah luar biasa tentunya adalah para seniman Indonesia ya Ian. Terutama misalnya seniman dari Bali gitu. Saya pernah berkunjung ke toko di Philadelphia yang menjual salah satunya adalah patung Bali. Begitu datang orangnya langsung dibeli $600 begitu aja. Mereka saking kagumnya dengan karya dari seniman Indonesia. Nah, pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan kembali setelah pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Beberapa minggu lalu saya nonton di acara TV yaitu Grammy Award. Penampilan seorang penyanyi yang saya sangat kenal di tahun 80-an yaitu Tracy Chapman membawakan kembali lagu Fast Car. Ternyata lagu Fast Car ini di-remix lagi, dinyanyikan kembali oleh penyanyi country Luke Combs dan menduduki tangga teratas di Billboard. Betul, ini rupanya banyak yang comeback ya. Jadi retro-retro, maksudnya gaya pembawaan dari 80-an, 90-an itu jadi tren lagi sekarang ini. Nah, termasuk diantaranya lagu Indonesia ya Ian. Tidak hanya di Amerika Serikat maupun di dunia, tapi juga di Indonesia. Ada lagu 80-an yang sekarang kembali mencuat. Selengkapnya ada di VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, tahu lagu ini dong? La 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 la. Juwita itu nama lagunya, my favorite Christian song. Dan baru-baru ini ada remix Juwita baru loh yang baru saja dirilis, check it out. Musisi dan penyanyi milenial Indonesia kompak memperkenalkan lagu hits populer tahun 80-an Juwita kepada Gen Z. Produser musik ternama Seno Harjo dan arranger EDM Kevas Jones berkolaborasi bersama dua finalis Indonesian Idol, Nania Yusuf dan Lucky Octavian, serta Sarah Fajira yang ngehit setelah lagu Latih karya Weird Genius. Mereka membawa lagu ini ke zaman now. Music video digarap dengan AI atau Artificial Intelligence, serta mastering lagu diproduksi oleh award-winning studio rekaman lagu Sterling Sound di New Jersey dan Nashville, Amerika. Keren, ini wajib masuk playlist. Beralih ke pop icon zaman now, penyanyi Afgan baru saja rilis single baru Shallow Water. Menyusul album sebelumnya, Wallflower, Afgan kembali merilis single berbahasa Inggris baru berjudul Shallow Water. Single ini diambil dari albumnya mendatang, Sonder, yang akan dirilis bersama label rekaman bergengsi Empire. Shallow Water tuh sebenarnya emosional banget lagunya. Jadi aku bikinnya di London. Waktu itu udaranya lagi gloomy, terus gitu hari itu emang lagi I felt very lonely, I felt sad. Di studio aku
menumpahkan semua yang aku rasain jadi sebuah lagu, and it's a really beautiful song, Shallow Water. I think I'm really proud of it. I think that's one of the best work that I've done. Afgan baru-baru ini membawakan lagu Shallow Water langsung di hadapan para fans dalam pertunjukan sold out di kota New York dan Los Angeles. Seru banget. I really like Langgang Puspita. Aku juga suka Langgang Puspita. Seru banget. Cocok buat vibe ya. Sementara dari award season, film Oppenheimer berhasil mencuri perhatian setelah merebut piala BAFTA terbanyak. Untuk pertama kalinya, sutradara ikonik Christopher Nolan menang penghargaan Best Director untuk film Oppenheimer dan 6 kategori lainnya termasuk Best Picture dan Best Actor. Namun banyak pengamat film terkejut karena film Barbie dengan rekor box office terbesar tahun ini serta film Maestro dan Killer of the Flower Moon gagal membawa pulang piala BAFTA. Don't worry though, masih ada Oscars. Wow, seru banget konser Afgan di Amerika Serikat. Saya udah gak sabar dengerin album terbarunya. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandir Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Waduh, itu mengingatkan kepada masa kecil ya. Seru-serunya masa kecil. Padahal banyak banget ya lagu dari almarhum Chrisye ya yang bisa di remix ya, diolah kembali. Misalnya salah satu favorit saya Kala Cinta Menggoda. Wah, iya, atau ya, anak bener. sekolah kan lumayan ya, seru ya. Dan juga tadi ngiri banget ya ngelihat konser Afgan, aduh sukses di New York dan juga di LA. Jadi pengen banget sebenarnya pengen datang tapi nggak bisa ikutan. Tapi mungkin next time kita akan ke sana ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah bersama Reportase Weekend minggu ini dan kita akan kembali lagi minggu depan. Jangan lupa stay tune terus di Reportase Weekend. Saatnya kita untuk pamit. Saya Ian Umar dan Aryatno Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, tapi jangan lupa untuk follow kami di media sosial dengan handle VOA Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Dadah.